Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang bersama dengan Ibu Novi Dwi Rahayu SPD selaku guru matematika di SMP Negeri 2 Kesugihan yang akan melakukan kegiatan pembelajaran yang nantinya saya akan melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran Ibu Novi. Selamat siang Bu Novi. Selamat siang Pak Dion. Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran insya Allah yang akan dilaksanakan besok ya pada hari Sabtu. Okay. Nah hari ini sebelumnya saya yang sedikit berbincang-bincang dulu dengan Ibu. Sebelumnya gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah baik ya. Dari RPP yang sudah Ibu siapkan, sudah sempat saya baca sekilas gitu ya tentang pengukuran data. Di sana ada beberapa tujuan yang memang ingin Ibu laksanakan. Kalau boleh saya tahu Ibu, tujuan pembelajarannya itu mengenai apa saja yang akan dicapai? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah bahwa peserta didik dapat merumuskan pertanyaan, mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran untuk menyajikan data dan menginterpretasikan data. Baik. Ada dua ya, dua hal yang mana itu mungkin termasuk dalam kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, nah dari RPP sudah Ibu siapkan, saya juga melihat di sana ada pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Nah dari KSE itu yang ingin Ibu tanamkan, yang ingin Ibu perdalam di sana tentang apa saja Bu? Yaitu kompetensi tentang kesadaran diri dan kompetensi tentang hubungan korelasi. Keterampilan berelasi. Oke. Ada dua. Keterampilan berelasi Bu ya. Iya, betul. Bukan korelasi bukan iya, ya. Oke. Jadi ada berelasi. dua. Jadi tentang kesadaran diri dan bagaimana siswa dapat melakukan keterampilan berelasi dalam membina sebuah hubungan. Baik, itu menarik sekali ya. Jadi ada pembelajaran kompetensi sosial dan emosional juga. Yang berikutnya pada saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran itu kira-kira area pengembangannya itu di bagian apa saja yang ingin Ibu capai ke anak-anak? Area pengembangan yang hendak dicapai adalah pemenuhan kebutuhan belajar murid dalam proses pembelajaran serta penerapan strategi untuk mengembangkan kompetensi sosial dan emosional pada murid pada aspek memandu proses belajar mengajar yang efektif, yaitu meliputi pembukaan proses belajar, penguatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran, pendekatan dalam pendampingan murid, menggunakan strategi pembelajaran dan penutup proses pembelajaran. Baik, jadi pada prinsipnya area pengembangan yang Bu Novi ingin dapatkan adalah nanti ketika pada saat proses pembelajaran itu ada secara runtut ya, ada terangkan dari pembukaan, kemudian dari muatan sosial emosionalnya, kemudian bagaimana pendekatan Ibu dalam mendampingi murid sehingga nantinya strategi yang Ibu pakai akan tepat sasaran. Begitu Bu ya? Iya, betul. Baik, itu bagus sekali Bu. Kemudian nah untuk mewujudkan tadi itu yang ingin Ibu capai tadi dari KKTP, dari KSE maupun area pengembangan yang ingin Ibu capai, kira-kira itu strategi apa saja yang akan Ibu lakukan untuk mencapai itu semuanya? Strategi yang saya ambil untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut adalah dengan mempraktekkan model pembelajaran discovery learning dengan penguatan profil pelajar Pancasila yang meliputi dimensi kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kompetensi emosional dan sosial yang ingin dicapai adalah tadi kompetensi kesadaran diri serta kompetensi keterampilan berelasi. Kemudian melakukan asesmen diagnostik dalam bentuk kuis sebelum pembelajaran dan pembelajaran berdiferensiasi proses, konten maupun produk. Baik, jadi strateginya itu nanti akan menggunakan pendekatan discovery learning ya, yang mana nanti berusaha agar bisa mencapai dimensi pada P5 ya. Jadi ada kritis, ada kreatif dan mandiri. Juga mandiri. Kemudian juga nanti kan menggunakan asesmen diagnostik ya sebelumnya agar nanti pembelajaran bisa tepat sasaran ketika menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi Ibu semoga apa yang ingin Ibu capai dari tujuannya, area pengembangan dan strateginya nanti akan bisa terlaksana dengan baik. Ya, betul Pak. Terima kasih Bu Novi untuk kegiatan pra observasi kelas. Nanti kita akan ketemu lagi pada pelaksanaan yang akan Ibu laksanakan. Ya, terima kasih. Ya, selamat dan sukses selalu Bu Novi. Terima kasih.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat semua anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Jason, silakan dipimpin. Dimulai. Selesai bersalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini semua baik ya. Ada yang tidak masuk? Coba kita absen dulu yang tidak masuk. Siapa ya yang nggak masuk ya? Haris absen 17. Kenapa ini ada kabarnya? Ada surat izinnya tidak? Tidak. Berarti Alpa ya hari ini ya. Terus ada lagi? Noval, Fadil ya. Surat izinnya ada? Ada, sakit. Terus satu lagi? Intan. Berarti hari ini 3 orang yang tidak masuk. Intan sakit, Fadil sakit, dan satu lagi Karis tanpa keterangan. Oke. Yang lain sehat ya? Sehat. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran, kita butuh fokus, butuh perhatian penuh sehingga nanti pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Nah, Ibu, kamu fokus sebentar, kurang lebih 2-3 menit ya. Sambil mendengarkan sesuatu. Fokus untuk konsentrasi, kita akan belajar matematika hari ini. Biar nanti tidak kemana-mana pikirannya, ya. Sambil dibaca. Ya. Sekitar 2 menit. Kamu pahami ke depan, lihat ke depan, fokus dulu, lihat ke depan. Jangan terus ngantuk, lihat ke depan. Rileks dulu, rileks, tenang, santai, jangan tegang.
Ya, cukup ya. Bagaimana? Sudah sedikit lebih tenang? Siap ya untuk memulai pembelajaran ya? Iya, oke. Hari ini kita akan mempelajari yaitu materi yang terakhir pada kelas 7 semester 2 yaitu menggunakan data. Tujuannya adalah pembelajaran ini adalah satu, bahwa peserta didik dapat merumuskan pertanyaan, mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan. Jadi tujuan dari pembelajaran menggunakan data adalah hal tersebut. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran untuk menyajikan serta menginterpretasikan data. Ada dua tujuan yang akan kita lakukan ya dalam pembelajaran menggunakan data. Sudah tahu apa itu data? Apa ada yang tahu? Yuk coba, sudah dibuka buku pendampingnya? Apa itu data? Apa yang kalian tahu tentang data? Bagaimana? Ada yang tahu? Data adalah Desi barangkali bisa menjawab. Data adalah apa yuk? Sudah dibacakan ya kemarin? Data adalah sudah menemukan belum? Iya. Riftian, data adalah yang keras ulangi. Data adalah data yang adalah yang dapat diolah atau disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan sebagainya. Oke, mungkin ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Data adalah ada data mungkin ukuran sepatumu, data bukan? Ukuran sepatu siswa kelas 7G, data bukan? Data. Kemudian tinggi badan, data bukan? Data. Nah, untuk mempelajari hal tersebut, kita lihat tampilan berikut. Iya. Data berasal dari bahasa Inggris. Data ya. Kata data berasal dari bahasa Inggris yang bersifat majemuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek kejadian atau narasumber. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Jadi kalau datum itu digabungkan, maka akan membentuk data. Betul. Kemudian, apakah data bisa diukur atau disajikan? Kenapa? Alasannya apa? Data bisa diukur, tadi guru contohkan, nomor sepatu. Bisa diukur tidak? Kemudian tinggi badan. Bisa diukur tidak? Iya. Berarti data bisa diukur? Bisa. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Ada beberapa jenis data. Data ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif, data yang berupa kata-kata, lebih identik dengan sifat, karakteristik, bukan dengan variabel angka. Sehingga menyebabkan data ini tidak dapat diukur dan dihitung dengan pasti. Data kualitatif adalah
melalui pengamatan atau pencatatan. Contoh, di situ hasil panen tahun ini bagus sekali, bagus. Prestasi siswa di kelas 7G sangat baik sekali. Itu kan data. Nah, yang bisa dihitung itu yang kedua, yaitu data kuantitatif. Adalah suatu data yang dilihat dari nilainya terdiri atas rangkaian angka. Nilai data yang menggunakan rangkaian angka membuat data jenis ini dapat dihitung secara matematis dan dianalisis secara statistik. Contohnya, nilai hasil ulangan matematika dari 5 anak adalah 7, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Itu data. Jadi data kualitatif itu tidak berupa angka, ya, berupa sifat, baik sekali, bagus sekali. Kalau data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Oke. Selanjutnya Ibu akan bagi kamu ke dalam 8 kelompok ya, 4-4 ya, satu kelompok 4 orang. Kelompok 1, 4 orang, kelompok 2, kelompok 3, ini ada 5 orang karena ganjil, nah yang 3 nggak masuk. 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kelompok nanti ya. Ada 7 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Boleh dibalik kursinya? Ini boleh bergabung? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa bergabung situ. Bergabung. Oh, sini ya. Yuk. Satu kelompok 2. Boleh dua-dua. Dua-dua kertasnya. Iya. Diisi ya. Dibahas bersama dengan anggota kelompoknya. Yuk. Ya, itu lembar kerja peserta didik 1 diisi dengan di situ dituliskan kelas berapa, nomor nama dan nomor absen. Kemudian pengetahuan prasyarat apa yang kalian sebutkan atau dapatkah kalian menyebutkan apa pengertian data, silakan diisi. Kemudian masih ingatkah kalian dengan jenis-jenis data dan bagaimana cara mengumpulkan data? Di SD kelas 6 sudah pernah. Yang kedua, berdasarkan tayangan materi yang sudah kalian pelajari, sekarang gambarlah 2 buah diagram penyajian data yang kalian ketahui. Jadi di LKPD yang sudah kalian terima, silakan diisi sesuai dengan apa yang kalian tahu, begitu ya. Diisi semampunya kalian. Terus nanti salah satu dari satu kelompok maju ya. Salah satu perwakilan dari kelompok maju. Jangan lama-lama. Tadi di sini udah ada kok, tadi bacanya di sini. Tadi anak-anak bacanya di sini. Nih, di sini. Dibaca data statistik di bawah dong. Data adalah tabel diagram grafis. itu data. Bagaimana? Sudah selesai ya? Iya, sudah selesai. Coba salah satu siswa, salah satu kelompok. Yuk, dari hasil kelompok berapa yang mau tunjuk jari? Data adalah? Ya, kelompoknya Riftian, kelompok 2. Data adalah? Data adalah kumpulan-kumpulan suatu datum. Datum adalah?
Bagaimana? Data adalah kumpulan suatu datum. Ada yang lain? Data adalah di SD sudah pernah kan ya? Iya, data, banyak sekali data. Bolehlah, data adalah kumpulan-kumpulan suatu datum, bentuk majemuk dari datum. Yang kedua, masih ingatkah kalian dengan jenis-jenis data? Siap? Di papan tulis ada itu sudah. Ya, data kualitatif dan data. Bagaimana caranya mengumpulkan data tersebut? Yang keras coba Mbak. Oke, benar sekali. Jadi ada beberapa tahapan ya untuk dapat mengumpulkan data. Yang lain bisa memperhatikan yang tadi ya Mbak Risha. Ya, oke. Yang B. Bagaimana apa yang dipelajari dari data kita bisa menggambar dalam bentuk diagram. Diagram apa yang kalian ketahui? Batang, garis, lingkaran, betul. Satu lagi apa? Diagram gambar. Luar biasa, sip, pintar sekali. Kemudian kita lihat selanjutnya. Itu adalah kemampuan awal yang harus kalian miliki untuk mengetahui, untuk mempelajari tentang menggunakan data. Nah, ini kita lihat bagaimana cara mengumpulkan data. Tadi yang dijawab Mbak Risa ada banyak sekali jawabannya. Kita lihat. Nah, cara mengumpulkan data satu dengan wawancara. Kita bisa bertanya kepada narasumber atau mewawancarai orang lain yang kita sebut narasumber beberapa pertanyaan. Yang kedua, yaitu dengan angket atau kuesioner. Data ini diperoleh dengan cara mengirimkan daftar pertanyaan kepada narasumber. Jadi narasumber diberi beberapa pertanyaan yang harus dijawab melalui lembaran kertas, dinamakan angket. Zaman sekarang nggak harus lembaran kertas ya, bisa pakai Google Form ya. Yang ketiga, dengan pengamatan atau observasi, kita mengamati. Kira-kira kalau tadi hasil panen tahun ini bagus sekali. Kita lihat di lapangan itu panennya banyak nggak? Oh, sebelah sana tumpukannya banyak. Sebelum kita hitung, yang sebelah sini tumpukannya banyak sekali, lebih banyak. Maka kita bisa sebutkan, oh hasil panennya bagus sekali. Itu namanya pengamatan atau observasi. Yang keempat adalah studi literasi. Studi literasi adalah cara mengumpulkan data dengan membaca buku panduan. Jadi kita baca dari beberapa buku, beberapa pengarang yang kita jadikan literasi untuk mengumpulkan data. Kemudian selanjutnya adalah pengukuran data. Nah, ingat kembali tentang nilai representatif. Apa itu nilai representatif? Adalah nilai yang mewakili karakteristik keseluruhan data. Nilai representatif juga disebut, iya betul, nilai representatif mewakili. Jadi kalau dalam satu kelas itu kita bisa membaca, oh nilainya berapa ya, itu mewakili dari data seluruh kelas. Nah, nilai representatif ini terdiri atas 3. Nah, ada min, rata-rata, median, nilai tengah, dan modus. Apa itu min ya? Dulu di SD pernah? Min adalah? Iya, min adalah rata-rata, yaitu jumlah semua data yang diamati dibagi dengan banyaknya data. Min dilambangkan dengan X. Ada garisnya di atas, dibaca X bar. X. Nah, ini dibaca
X bar. Itu bagaimana rumusnya? Nah, nih. X bar adalah X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya sampai X ke N dibagi N. Data yang dicari rata-ratanya disebut sebagai X data. N adalah banyaknya data. Kemudian ada median atau nilai tengah. Nilai tengah dari sebuah data bisa dicari jika datanya kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Median dilambangkan dengan ME, contoh. Iya, median ada 2 jika datanya ganjil dan jika datanya genap. Ganjil, banyaknya data ganjil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ganjil. Iya kan? Di tengah urutannya 3 ke depan, 3 ke belakang. Mediannya adalah angka 6. Hanya ada 1 letak median. Sementara kalau datanya genap, contoh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka data ini yang di tengah-tengah ada 2, 3 ke depan, 3 ke belakang. Yang di tengah ada 2. Maka letak median ada 2 sehingga mediannya nilai 4 dan 5 kita jumlahkan dulu baru dibagi 2. Cara gampangnya, kalau untuk mencari letak data ganjil, maka N-nya ditambahin 1. N ditambahin 1. Itu ada 7. Berarti 7 tambah 1 dibagi 2. Sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Jadi letak nomor 4. Sedangkan data genap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kita bagi 2 langsung. 8 dibagi 2, 4. Dan sebelahnya 4 dan ke 5. Itu untuk mencari letak median. Kemudian yang ketiga yaitu modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Jika ada beberapa nilai yang sering muncul, semuanya ditetapkan sebagai modus. Modus ini tulisannya modus ya, bukan median. Modus dilambangkan dengan mod. Ini salah ketik nih Bu Guru, median. Terusnya modus. Contoh nih, ada beberapa nilai 61, 72, 52, 73, 64, 78 sampai 96. Nilai yang sering muncul, berapa nilai yang sering muncul? 61-nya ada berapa? 1. Kemudian yang lain? 68 ada berapa? Ada 2. 56? 1. Ada berapa? Yang paling sering muncul, sering banyak keluar? Adalah 71 ada 2, 68 juga ada 2, sehingga modusnya adalah 68 dan 71. Sementara nilai yang lain cuma keluar 1 kali. Yang ketiga, penyajian data. Kenapa perlu penyajian data? Nah, itu jawabannya. Untuk mempermudah proses pemahaman dan analisis data yang jumlahnya banyak, merupakan alasan mengapa perlu data disajikan. Kalau jumlahnya ratusan, kita kan nggak bisa ngambil, oh ini nilainya sekian, nggak bisa. Harus dikumpulkan dulu, harus dihitung, nah kemudian baru disajikan. Bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk diagram. Nah, contohnya adalah diagram batang. Nah, bentuknya seperti ini, kayak batang ya. Bisa ke atas arahnya, bisa ke samping. Ini yang disebut dengan tabel. Kemudian yang kedua, diagram garis. Diagram garis bentuknya hampir mirip tapi dia bentuknya garis. Tetap dengan tabel dulu, kita hitung dulu dengan tabel, kemudian dipindahkan dalam diagram garis. Yang ketiga adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu ada 2 yang bisa dibentuk dengan menggunakan sudut. Satu lingkaran berapa derajat? 360 pinter. Atau bisa dengan
persen. Berarti satu lingkaran berapa persen? 100%. Ada dua, bisa dengan sudut dan dengan derajat dan dengan persen. Gitu ya. Sudah paham? Jadi diagram ada 3 tadi ya. Batang, garis, lingkaran. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya karena sudah bisa materi yang tadi sudah tersampaikan, kita selesaikan LKPD 2. Dikerjakan. Berembuk silakan dengan kelompoknya. Silakan dibahas dengan temannya, nanti perwakilan dari kelompok mengerjakan maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya. Bagaimana? Sudah selesai? Oke, alhamdulillah. Coba kita presentasikan dulu. Kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok mana? Yang nomor 1. Kelompok berapa yang mau maju? Yuk. Kelompok 1 barangkali mau maju? Ada yang lain, kelompok lain? Yang sudah? Yang tadi, lembar kerja LKPD 2? Ya, oke, silakan maju ke depan, yuk. Kelompok 1, boleh? Temannya boleh mau mendampingi jika ingin presentasikan jawabannya, nomor 1. Nomor 1 agak ke atas ya, Mbak. Oke, bagaimana bisa diterangkan dulu? Diterangkan dulu yuk. Ini tadi kita nomor 1 mencari apa ya, Mbak? Iya, mencari rata-rata dari 10 anak. Iya. Terus berarti kamu apakan itu? Oke, betul. Yang lain dengar? Dengar ya? Sama banyak dijumlahkan dulu semua datanya, kemudian dibagi banyaknya data, yaitu 10. Ketemunya 67 dibagi 10 sama dengan 6,7. Ada pertanyaan? Ada jawaban yang lain? Dari kelompok yang lain mungkin? Semua sependapat dengan jawabannya Mbak Endah? Sama? Oke, berarti benar ya. Terima kasih Mbak Endah. Beli plus buat Mbak Endah. Kemudian nomor 2, kelompok berapa yang mau maju? Kelompok berapa? Ya oke, kelompoknya Anggoro. Silakan.
Oke, bisa diterangkan dulu ke temennya, dapatnya min dari mana? Rata-rata ya diapakan? Di 13-nya dari mana? Oke, betul. Ketemunya berapa? Iya, modus apa itu tadi ya, modus ya? Nilai yang? Iya, yang paling sering muncul angka berapa? Oke, kemudian median itu apa tadi? Iya, dihitungnya dari mana? Dari depan? Nomor berapa? Nomor 7, oke. Bagaimana yang lain? Ada pendapat yang lain dari kelompok lain? Sama lagi? Oh, luar biasa kalian pinter-pinter. Ya, plus buat Anggoro, terima kasih. Soal nomor 3. Jawabannya betul semua kok ya. Luar biasa. Kelompok siapa lagi? Oke, dari kelompok 7. Kelompoknya Izam. Nomor 3 sebelah sana ya. Bajunya Mas Izam yang rapi dong. Iya. Selisih hasil panen padi, selisih hasil panen padi. Judulnya, pertanyaannya apa? Selisih hasil panen padi. Tulis dulu selisih hasil panen padi. Hasil panen padi tahun 2014 dan 2013. Satuannya apa ya? Itu ton ya, ton. Oke, coba diterangkan dulu Pak Mas Izam. Rata-rata ada berapa diagram batangnya tadi? Gambarnya ada berapa diagram batangnya? Ada 1, 4, maka dibagi 4, betul. Jadi rata-ratanya panen padi berapa jumlahnya tadi hasilnya? 225 ton. Kemudian yang kedua, selisih hasil tahun 2014 dengan 2013. 2014 berapa? Dari diagram yang ada di soal itu, 2014 ada berapa ton? 300. Kemudian 2013-nya? Jadi selisihnya adalah? Bagaimana yang lain? Betul? Oh, luar biasa. Beri plus untuk kelompok 7 diwakili oleh Mas Izam. Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya semuanya. Kemudian setelah kita mempelajari tadi dari awal sampai akhir pembelajaran kita hari ini, apa yang kita pelajari? Menganalisa data. Sebelum menganalisa data kita apa dulu? Apa itu pengertian data? Apa ya data tadi ya? Data adalah? Oke, pintar, kumpulan dari suatu datum. Yang kedua, setelah kita mengetahui pengertian data, data adalah kumpulan dari datum. Data terbagi menjadi 2, yaitu data pintar sekali, kualitatif dan kuantitatif. Yang kemudian, bagaimana cara mengumpulkan data? Bagaimana cara mengumpulkan data dengan wawancara, angket, pengamatan, studi literasi. Luar biasa. Kalau sudah tahu bagaimana cara mengumpulkan data, kemudian kita ngapain? Menyajikan
Data. Menyajikan data bisa dengan diagram apa saja? Batang. Oke, luar biasa. Beri aplaus untuk semua siswa kelas 7G hari ini. Iya, semoga pelajaran hari ini dapat kamu terima dengan baik dan dapat berguna untuk kehidupan kita selanjutnya. Tugasnya adalah di buku pendamping halaman 12 ya. Uji kompetensi itu tentang menggunakan data. Di uji kompetensi itu halaman 12. Untuk selanjutnya adalah kita akan kemarin sudah mempelajari menggunakan data, kemudian menghitung min modus median. Besok kita akan belajar menggambar diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Begitu ya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan besok. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Apakah senang? Apakah matematika itu menyulitkan, susah? Menyenangkan ya? Iya, alhamdulillah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan bersiap-siap karena kita ada di jam terakhir. Pelajari lagi materi selanjutnya. Boleh berdoa, kemudian kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan yuk berdoa. Berdoa terus boleh pulang. Ya, Jason. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Sungadono Pamuji SPD selaku CPP Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Pesugihan akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi setelah kemarin saya mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Novi Wirayu SPD, guru matematika di SMP Negeri 2 Pesugihan. Kemudian percakapan pasca observasi ini juga bersama dengan pendamping kami, pengajar praktik Ibu Viana Wulandari SPD. Kami ucapkan selamat datang kepada beliau. Kita mulai ya untuk percakapan pasca observasi ini. Percakapan ini bertujuan untuk menggali potensi yang ada pada diri guru sehingga nanti diharapkan beliaunya akan bisa semakin meningkatkan kompetensi yang ada dalam dirinya dalam tujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Kegiatan percakapan ini direncanakan menggunakan praktik coaching. Kami sudah mempelajari bagaimana melakukan praktik coaching dengan menggunakan alur kita. Kami mulai kegiatan ini. Selamat pagi Ibu Novi Wirayu SPD. Selamat pagi Pak Dian. Alhamdulillah kemarin saya sudah mengamati kegiatan Ibu dalam pembelajaran di kelas. Luar biasa, bagus sekali, akan tetapi kan tetap kita harus melakukan sebuah kegiatan diskusi setelah kita melakukan pengamatan dari kegiatan yang Ibu laksanakan kemarin. Gimana kabar Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, baik, sehat, sejahtera, bahagia, ini diharapkan. Amin. Ya. Ya. Yang pertama Ibu ya, kita juga dalam sebuah percakapan kan kita harus mengetahui apa loh tujuan dari percakapan kita ini. Kita harus mencari tujuannya, karena kalau kita melakukan percakapan tanpa ada tujuan kan juga menjadi sebuah hal yang semu.
kalau boleh ini Bu Novi, tujuan percakapan kita pada hari ini sebenarnya ingin menggali atau menyampaikan apa dari Ibu? Iya, tujuannya adalah untuk berdiskusi, untuk mengetahui atau mengevaluasi tentang pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin di kelas 7G. Apakah kekurangan dan kelebihan yang bisa saya berikan dalam pembelajaran tersebut. Jadi tujuannya adalah kita untuk mencari mungkin ya apa ada kelebihan atau kekurangan dari yang kemarin sudah dilakukan dan Iya. untuk menggali untuk barangkali ketika misal dirasa masih ada kekurangan ya berarti kita mencari perbaikan di sana. Betul. Baik Bu ya. Kemudian nanti setelah Ibu punya rencana tujuannya berarti nantinya tujuan akhir dari pertemuan ini Ibu mengharapkan apa tujuan akhir dari pertemuan kita ini? Ada perubahan atau perbaikan untuk proses pembelajaran selanjutnya. Ada perubahan atau perbaikan Iya, untuk proses pelajaran selanjutnya. Baik, itu suatu hal yang bagus, jadi kita kan sudah harus sekarang lebih baik. Kemudian kalau nanti misalkan itu sudah merasa tujuan akhir pertemuannya sudah terpenuhi, kan harus ada standar ini ya. Ukuran keberhasilannya apa loh Bu? Ukuran yang Ibu anggap sebagai saya sudah berhasil untuk menentukan tujuan tadi itu. Iya, jika tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai, tujuan apa yang dalam setiap pembelajaran kan ada tujuannya. Jika tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai, jika anak-anak sudah setidaknya mampu menerima dan menyerap materi apa yang kita sampaikan. Berarti standarnya nanti adalah ketika anak-anak sudah dirasa mampu ya Iya. menerima dan menyerap apa yang sudah diberikan, berarti di sanalah ukuran tercapai keberhasilannya. Betul. Baik Bu ya, Bu Novin, jadi tadi kita sudah membahas, kita sudah tahu tujuannya apa, kemudian standar keberhasilan juga apa. Kita kan harus mengidentifikasikan loh dari kemarin Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, mungkin ada apa hal yang dibutuhkan di sana. Kira-kira untuk mewujudkan dari semua itu kesempatan apa yang sudah Ibu miliki sekarang? Sebenarnya kesempatannya sangat banyak ya, karena pada saat ini saya hanya mengajar 25 jam. Jadi setiap minggu itu hanya 25 jam, sehingga waktu yang tersisa untuk mempersiapkan banyak hal untuk proses pembelajaran itu lebih banyak. Jadi secara waktu sebenarnya Ibu Iya. memiliki waktu yang lebih banyak. luasa, lebih Iya. longgar ya untuk mewujudkan apa yang tadi Ibu inginkan. Dalam sebuah skala ini misal, saya minta untuk menilai diri sendiri. Saya punya standar misalkan 1 sampai 10 ya, itu kan nilainya. Nah kira-kira Ibu ini sekarang mungkin dengan bercermin kemarin kegiatan pembelajaran kemarin, kira-kira Ibu sekarang sedang berada di skala nilai berapa? Skala nilai 6. 6 ya? Jauh sekali kemarin, karena saya menilai kemarin 6 karena persiapannya, walaupun saya sampaikan tadi di awal bahwa saya memiliki waktu 25 jam pembelajaran setiap minggu, tetapi ketika kemarin akan diadakan coaching ini atau supervisi pembelajaran, itu berbarengan atau bertepatan dengan kegiatan pelepasan kelas 9. Jadi persiapan dari siswa kelas 9 2 minggu sebelumnya itu cukup sedikit menyita waktu Bapak Ibu guru untuk ikut mempersiapkan, terutama Bapak Ibu guru yang menjadi panitia di situ, dan kebetulan saya juga salah satu panitia dalam persiapan perpisahan tersebut. Oh, jadi 6 Bu ya, belum 7 belum Iya, sampai belum 7. 6 ya. KKM barangkali lah ya. KKM-nya 6. Ya, masih lumayan. Jadi karena masih ada kendala dengan kegiatan lain yang berbarengan waktu, Iya, sehingga akhirnya betul. kegiatan kemarin pembelajaran agak sedikit terasa kurang bisa maksimal Bu ya. Iya, betul. Baik ya. Nah sebenarnya tadi kan itu kesempatannya ada. Sementara sekarang standarnya itu dalam skala 6 misalkan tadi itu. Sementara Ibu punya keinginan mencapai sebuah tujuan anak-anak agar bisa nantinya lebih maksimal dalam pembelajaran. Kira-kira Ibu ini memiliki kekuatan apa saja sebenarnya yang bisa digali nantinya untuk mencapai tujuan tersebut? Saya mau belajar, kekuatannya saya miliki itu saya mau belajar. Apalagi sekarang ibaratnya kita menginginkan informasi apapun, jika kita membuka internet itu kan apapun bisa kita dapatkan, tentang metode pembelajaran ataupun hal-hal yang bisa kita sampaikan ke siswa untuk menambah pengetahuan siswa atau
buat siswa lebih tertarik ke materi yang akan kita sampaikan. Sebenarnya Ibu memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa ya. Jadi sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat ya. Belajar Nah, sebenarnya. ini kan suatu kekuatan potensi yang bagus sekali sebenarnya. Kemudian dengan Ibu tadi ada apa ya, peluangnya ada, terus kekuatannya juga ada. Nah, kira-kira ini kemungkinan apa ya yang bisa Ibu ambil dalam mewujudkan apa yang tadi Ibu harapkan dapat dicapai? Kemungkinan ya. Iya, kemungkinannya kira-kira apa ya yang bisa dapat Ibu ambil, atau peluang seperti apa yang dapat Ibu laksanakan untuk mewujudkan tujuan itu? Peluang. Iya, peluangnya kan kita pasti Ibu punya peluang dan kesempatan ini. Peluangnya untuk mewujudkan semua itu dengan tadi Ibu juga punya kekuatan senang belajar, gitu, tidak pernah menyerah. Kan kita punya peluang untuk memanfaatkan hal itu dalam mewujudkan sebuah tujuan. Peluang yang bisa saya ambil, seharusnya saya bisa lebih apa ya, memaksimalkan apa yang saya miliki, apa yang saya bisa untuk bisa mewujudkan apa yang saya harapkan, terutama dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Oh, iya, itu juga suatu peluang sebenarnya. Iya, Peluang yang bisa lebih Ibu memaksimalkan ambil. diri. Nah, sekarang Ibu sudah punya kekuatan, Ibu punya peluang juga. Kan pastinya ini dalam sebuah proses, dalam sebuah kan pasti ada hambatan, ada gangguan. Nah, kira-kira gangguan atau hambatan apa yang mungkin dapat menghalangi keinginan Ibu untuk mewujudkan tujuan tadi? Hambatan yang selama ini saya hadapi sebenarnya mungkin tidak umum ya, tetapi kita berada di lingkungan sekolah yang menurut saya sedikit kurang memiliki etos kerja. Jadi ketika kita ingin berusaha memaksimalkan kemampuan diri, otomatis kan harus dibarengi dengan lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung kita untuk bisa maksimal. Tetapi kebetulan saat ini lingkungan kita masih sedikit kurang mendukung untuk kita berproses untuk lebih baik. Walaupun sebenarnya itu setiap pribadi berusaha memaksimalkan diri sendiri, itu haknya ya, dan tidak perlu melihat ke orang lain. Tetapi jika lingkungan yang baik dan mendukung proses kita lebih baik, kan akan lebih maksimal, mungkin hasilnya begitu. Mungkin secara ini bahasanya kurang kompetitif juga ya. Iya, jadi Iya. kurang saling berkompetisi antar Betul. teman untuk meningkatkan potensi dirinya. Jadi kadang-kadang kalimatnya ya wis lah, ya sudah lah, nggak usah seperti itu juga nggak apa-apa gitu. Oh, iya, itu juga memang jadi sebuah hambatan gitu ya. Iya. Nah, berarti kan Ibu harus menemukan apa yang namanya sebuah solusi untuk bisa menghilangkan hambatan itu agar dapat mencapai tujuan. Nah, solusi dari Ibu yang sudah Ibu persiapkan atau Ibu rencanakan, kira-kira itu solusinya apa ya? Solusinya, solusi yang paling ingin saya lakukan adalah berusaha melawan rasa malas, terutama rasa malas ketika lingkungan di sekitar kita tidak kompetitif, ya kita jangan sampai ikut-ikutan seperti itu kan. Otomatis tidak terbawa arus, tidak terbawa gitu ya. arus. Kalau temennya malas kan kadang-kadang kita ikut malas. Oh, gitu, ya. Gitu. Biasanya begitu. Oke, baik ya Ibu ya, Ibu Novi ya. Nah, dari semua itu kan pastinya Ibu juga punya sebuah rencana aksi yang nanti akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan itu. Meskipun ada hambatan, tapi juga Ibu punya peluang, punya kesempatan. Rencananya apa ya yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tadi itu? Saya berusaha memunculkan motivasi, terutama dari dalam diri saya sendiri ya, berusaha memunculkan motivasi untuk meningkatkan kompetensi saya di dalam profesi saya sebagai guru. Itu yang pertama. Yang kedua, berusaha meningkatkan pengetahuan dan wawasan untuk menambah ilmu, menambah belajar, iya, ya. Tetap terus belajar, jangan patah semangat, jangan terbawa rekan-rekan yang mungkin tidak ingin meningkatkan kompetensi. Jadi itu yang rencananya dengan meningkatkan motivasi diri ya. Iya, betul. Selanjutnya ini Bu, kan pasti
dalam beberapa hal pasti ada sebuah prioritas dan juga ada strategi untuk mewujudkan prioritasnya. Nah, prioritas Bu Novi dan strateginya apa ya untuk mewujudkan rencana yang akan Ibu lakukan tadi? Prioritasnya yaitu yang paling utama adalah bagaimana saya berusaha memunculkan motivasi yang kuat, yang tidak mudah, ibaratnya tidak mudah goyah ketika di sekeliling kita tidak memberikan dukungan yang maksimal. Itu yang prioritas. Kemudian strateginya? Strateginya saya ikut MKMP, jadi berkumpul dengan orang-orang yang memiliki kemauan, memiliki motivasi yang baik untuk terus maju. Dengan yang frekuensi ya? Iya, bertujuan berkumpul sama dengan gitu orang-orang ya. yang sefrekuensi. Baik Bu ya. Nah ini untuk mewujudkan itu pastinya kita juga harus punya skala waktu. Nah untuk jangka waktunya kira-kira itu mewujudkannya itu keinginannya apa? Cepatnya atau medium atau nanti jangka panjang? Secepatnya Berubah ya. Secepatnya berubah dan berusaha ya. Iya betul. Baik Bu Novi ya. Kemudian Ibu beranggapan nantinya itu aksi Ibu itu sudah dianggap berhasil, itu standar ukurannya apa Bu ya? Standar ukurannya apabila yang saya harapkan atau yang saya cita-citakan atau yang menjadi tujuan saya bisa tercapai. Kalau dalam pembelajaran ya setidaknya anak-anak mampu menggali informasi sendiri mungkin dari materi yang sudah saya berikan, kemudian mampu bertanya dalam hal yang paling kecil, mampu bertanya untuk mencari informasi apa yang mereka butuhkan. Itu saya anggap sudah berhasil membuat anak-anak tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran saya. Baik ya. Nah ini pastinya ketika kita melakukan sebuah kegiatan untuk mewujudkan keinginan kita, tujuan kita, pasti tetap akan ada gangguan, akan ada hambatan. Nah kemudian kira-kira Ibu itu akan apa yang Ibu lakukan untuk mengantisipasi ketika ada gangguan tersebut? Gangguan yang terutama karena tadi itu ya cenderung lingkungan ya, karena lingkungan yang tidak kompetitif, jadi kan malasnya itu yang jadi kadang sering banyak banget muncul. Karena sama malasnya itu gangguan rasa malas yang sering muncul itu yang harus saya berusaha tekan biar lawan. Iya betul. Baik ya. Terlalunya berada pada zona nyaman jadi malas. Nah kemudian ini Ibu Novi ya. Kemudian itu sudah punya rencana aksi tadi itu bagaimana memotivasi diri dengan mungkin terus belajar dengan mengabaikan lingkungan yang ibaratnya mereka diam, kita tetap akan berjalan. Komitmen Ibu untuk mewujudkan hal itu, kemudian nantinya Ibu mungkin barangkali kan tidak bisa sendiri, harus bekerja sama dengan orang lain. Ini kita juga harus mengetahui komitmen Ibu itu apa ya untuk mewujudkan rencana aksi itu, kemudian kira-kira dengan siapa saja itu dapat bekerja sama untuk mewujudkan kegiatan itu. Komitmen saya berusaha mengerjakan sesuatu lah, apa yang menjadi tugas saya, apa yang menjadi kewajiban saya, berusaha saya kerjakan tepat waktu, jadi tidak mengulur-ulur pekerjaan. Itu yang ingin saya lakukan. Kemudian dengan orang-orang yang satu itu yang sefrekuensi dengan saya, yang mampu mendukung saya untuk terus maju, dan kita saling mendukung, tidak hanya orang yang di sekitar saya mendukung saya, tapi saya juga berusaha mendukung orang-orang di sekitar saya untuk berubah untuk menjadi lebih baik. Nah, ini menarik sekali percakapan kita hari ini, jadi kita bisa menemukan banyak hal tadi dari hasil pembelajaran Ibu yang mungkin merasa masih ada kekurangan. Hari ini kita temukan ternyata adalah karena satu, karena waktu yang tidak berbarengan, juga perlunya memunculkan motivasi diri lebih tinggi lagi. Ini kan menjadi sebuah hal yang baik lagi nantinya ketika Ibu juga punya sebuah rencana tindak lanjut untuk melaksanakan atau untuk menindaklanjuti sesi percakapan kita ini. Jadi sebuah percakapan yang sia-sia kalau misalnya terus tidak ada tindak lanjutnya. Ini kan menjadi sebuah hal yang bermakna ketika Bu Novi terus melakukan sebuah tindak lanjut. Kira-kira rencananya apa Bu ya tindak lanjutnya? Ya, lebih mempersiapkan diri saja ketika membuat rencana pembelajaran yang lebih menarik untuk siswa. Itu Bu ya, iya. merancang kegiatan yang lebih menarik lagi. Iya betul, dengan
otomatis dengan melihat kondisi siswa juga karena di dalam kelas kan ada yang daya tangkapnya mungkin lebih rendah, yang sedang, ada yang tinggi, iya betul. Baik ya, ini Bu Novi, terima kasih sekali, menarik sekali percakapan kita pada hari ini. Kita bisa menemukan banyak hal, Ibu juga bisa menggali potensi dalam diri Ibu. Terima kasih untuk waktunya, kita sudah berbincang melanjutkan observasi kemarin. Semoga apa yang Ibu rencanakan nanti bisa dapat terwujud. Terus semangat Bu Novi. Terima kasih Pak. Demikian Bapak Ibu, percakapan pasca observasi kegiatan pembelajaran antara saya sebagai Pemutih SPD dengan Bu Novi Dwirayu SPD dengan pengamatan dari Bu Diana Wulandari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.